Halo Shalom, jumpa lagi bersama Rapanisi Channel di sini, masih tetap di program yang sama membaca firman Tuhan sehari 4 pasal. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati semua yang terbaik yang dari Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, tetaplah membaca firman Tuhan dan tetaplah menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan landasan yang kuat dalam hidupmu untuk menghadapi setiap keadaan-keadaan yang akan kamu hadapi ke depannya nanti. Dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama berdoa mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena di saat ini kami subscriber Rapanisi Channel, kami anak-anakmu ada lagi untuk membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi landasan yang kuat dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari dalam mengambil keputusan kami selalu seturut dan sekehendak dengan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Roh Kudus, Engkau beri pengertian bagi setiap kami semua subscriber dari Rapanisi Channel pada saat ini, baik teman-teman kami yang mengikuti siaran kami saat ini maupun yang akan mengikutinya di siaran ulang nanti. Berkati setiap kami Tuhan, Roh Kudus Engkau bekerja seluas-luasnya bagi setiap kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengarkan ini boleh mau kami pahami dan Engkau berikan rema dan pewahyuan bagi setiap kami. Tuhan, kami siap untuk membaca kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Yeshua Mesias kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita membaca lanjutan dari pembacaan firman Tuhan yang kemarin sudah sampai di 1 Raja-Raja pasal 9, dan hari ini kita akan membaca di 1 Raja-Raja pasal 10, 11 dan 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Kita mulai di 1 Raja-Raja pasal 10, 11 dan 12. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan penggiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeri tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini.
Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari pembacaan kita pada saat ini kunjungan Ratu negeri Sheba. Seperti kita ketahui bahwa Raja Salomo ini terkenal dengan hikmatnya, dan itu terdengar sampai ke telinga Raja Sheba, sehingga Raja Sheba ingin menguji apa yang sering dikatakan orang bahwa Raja Salomo adalah seorang raja yang berhikmat. Dan setelah Ratu negeri Sheba ini menguji Salomo dengan segala pertanyaan-pertanyaannya, dan dia melihat bahwa Raja Salomo ini sangat berhikmat, maka Ratu dari negeri Sheba ini memberikan hadiah kepada Raja Salomo pada waktu itu. Dan dikatakan di pembacaan kita tadi bahwa Ratu dari negeri Sheba sangat terkesan dengan hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Salomo menulis kitab Amsal, dan di mana di dalam kitab Amsal itu sendiri kita melihat bahwa begitu banyak hikmat-hikmat yang diberikan oleh Raja Salomo lewat tulisan-tulisannya, yang membuat kita mengerti bahwa Raja Salomo memang seorang yang berhikmat pada waktu itu. Nah, lewat hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo, kita dapat menarik pelajaran bagi kita semua yang membaca firman Tuhan pada saat ini, yaitu di mana hikmat itu sangat penting bagi kita, sehingga lewat hikmat kita akan mendapat banyak sahabat. Lewat hikmat kita dapat melakukan segala hal. Lewat hikmat kita dapat mengerti segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, baik hari ini maupun yang ke depan. Jadi hikmat yang diminta oleh Raja Salomo itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga jika kita diminta untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, maka lebih baik kita meminta hikmat daripada Tuhan, ya teman-teman, daripada kita meminta harta kekayaan, karena harta kekayaan itu akan habis. Tetapi jika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka kita dapat menghasilkan sesuatu, baik itu berupa materi atau harta itu secara melimpah, karena kita memiliki hikmat. Nah, kita melihat tadi bahwa karena hikmat, maka Ratu dari negeri Sheba itu memberikan banyak hadiah kepada Raja Salomo pada waktu itu. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa memiliki hikmat itu dapat membuat kita mendapat banyak berkat. Oleh sebab itu, mintalah hikmat yang dari Tuhan, teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembacaan yang selanjutnya, penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat takhta besar dari gading yang disalurnya dengan emas tua. Takhta itu 6 tingkatnya. Pada takhta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Sedang di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung di hutan Libanon itu dari emas murni, tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak itu tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun.
Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja yang membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak dan seekor kuda sampai 150 shikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Nah, dari perikop ini kita melihat bahwa Raja Salomo adalah raja yang sangat terkenal dengan kekayaannya pada waktu itu. Dan sampai sekarang Raja Salomo adalah raja yang paling kaya ya teman-teman ya. Karena hikmatnya itu sehingga semua raja-raja atau semua penguasa-penguasa waktu itu mereka datang untuk meminta hikmat dari Salomo, dan untuk membayar itu semua mereka memberikan hadiah kepada Salomo dalam bentuk emas dan lain-lain ya teman-teman, sehingga Raja Salomo memiliki penghasilan yang sangat banyak, sehingga dikatakan bahwa Raja Salomo adalah raja yang sangat kaya pada waktu itu. Kita lanjut ke pasal yang ke-11. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik istri-istrinya. Itu menarik hatinya daripada Tuhan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyetoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan, daripadanya satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang kaya, berhikmat, tetapi juga Raja Salomo ini adalah sekaligus raja yang memiliki banyak istri, teman-teman. Jadi dia memiliki banyak istri, memiliki banyak gundik. Nah, Raja Salomo ini terkenal dengan orang yang memiliki banyak istri. Nah, kita lihat di pembacaan kita pada saat ini, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala akibat dia memiliki banyak istri, dan akibat dia sudah tidak mendengarkan suara Tuhan, karena dikatakan di sini Tuhan datang 2 kali kepadanya untuk mengingatkan dia jangan menyembah Allah-Allah sembahan dari istri-istrinya itu. Namun Salomo ini tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan dia terus menjadi orang yang murtad pada waktu itu karena menyembah Allah-Allah atau ilah-ilah lain yang disembah oleh para istri-istrinya itu. Sehingga dikatakan di sini Tuhan murka kepada Salomo pada waktu itu. Nah, namun
Karena mengingat dari ayah Salomo atau Daud itu pada waktu hidupnya dia sangat mencintai Tuhan, maka Tuhan katakan kepada Salomo bahwa oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan ketetapanku yang telah kuperintahkan, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya karena Daud. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu dan karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Jadi karena Daud, Tuhan tidak akan mengoyakkan kerajaan Salomo pada waktu dia masih hidup ya. Jadi apa yang dilakukan Daud itu sangat-sangat membuat Salomo itu tertolong pada waktu itu ya teman-teman. Jadi intinya dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, andai kata kita sudah menjadi orang tua, jadi apa yang kita tabur, apa yang kita tanam itu akan anak-anak kita tuai ya nanti di kemudian hari. Sehingga yang dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini adalah apa yang dilakukan Daud itu menjadi bahan pertimbangan Tuhan untuk menghukum Salomo pada waktu itu. Nah, kita masuk ke pembacaan yang berikutnya. Lawan-lawan Salomo, kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom, ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kepala orang Edom, maka panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjaannya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Firaun sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permasyuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes ini melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapi dia di istana Firaun sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu? Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun, namun demikian biarkanlah juga aku pergi. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer raja Soba. Dia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan ketika Daud hendak membunuh mereka. Maka pergilah mereka ke Damsyik, mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Juga Yerobeam bin Nebat seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tebusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerjaan wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan, dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asytoret, dewi orang Sidon, kepada Kamus, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan yang tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya.
bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatiku, dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, kita lihat teman-teman yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Salomo pada waktu itu, yaitu dia menyembah ilah-ilah lain yang disembah oleh istri-istrinya, maka Tuhan menghukum dia. Artinya Tuhan menghukum bukan saat itu dia langsung diturunkan dari tahta sebagai seorang raja, tetapi dia tetap menjadi raja sampai dia mati. Tetapi pada waktu nanti anaknya yang memerintah, anaknya hanya diberikan 1 suku saja, dan suku-suku yang lain diberikan kepada hambanya. Nah, itu artinya Tuhan tidak suka melihat kita menyembah Allah-Allah atau ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar sungguh menyembah Tuhan kita, yaitu Tuhan yang terus dan terus melindungi kita, menyertai kita, sehingga kita jangan terkecoh dengan apapun yang ada berasal dari dunia ini atau ilah-ilah lain dari dunia ini, sehingga kita melupakan siapa Tuhan yang harus kita sembah. Nah, Raja Salomo memberikan contoh kepada kita bahwa di saat kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka ada resiko atau ada akibat yang harus kita tanggung. Entah kita tanggung pada saat kita hidup, atau keturunan-keturunan kita lah yang akan menanggung segala sesuatu itu. Kita masuk di pasal yang ke-12, pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia ke Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang beban yang berat dan dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah menasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berikanlah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat
kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab jawaban rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan oleh para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkan tanggungan itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berluri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Di kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, dia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian, katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman itu. Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar di sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan Yerusalem, maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, lalu menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang-orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya dan hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga misbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga misbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8 dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga misbah itu dan membakar korban. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo pada waktu itu terjadi setelah anaknya memerintah, sehingga anaknya hanya diberikan kesempatan untuk memerintah satu suku saja, seperti yang dikatakan sebelum Salomo mati. Dan di sini di pasal yang ke-12 dikatakan bahwa pecahnya kerajaan itu. Nah, sehingga suku-suku itu terpecah-pecah sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan sebelum Salomo mati. Nah, kita melihat bahwa Yerobeam mulai ibadah baru. Nah, kemudian Yerobeam membuat
korban-korban persembahan ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi Yerobeam membuat ibadah baru artinya dimana mereka yang sudah menyembah ilah-ilah lain pada waktu Salomo memerintah, kemudian pada saat Yerobeam memerintah pada waktu itu, kemudian dia membuat korban-korban bakaran ya, korban mesbah dan korban bakaran kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana selanjutnya masa pemerintahan Yerobeam di pasal-pasal yang berikutnya. Nah, kita akan beralih ke Lukas pasal yang ke-12 ya teman-teman, Lukas pasal yang ke-12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan terdengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh kemudian mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Apabila orang menghadap kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada orang kaya tanahnya melimpah-limpah hasilnya, dan ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala kandung dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tetap tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberikan makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya.
Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan yang kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan pada malam hari ini dikatakan di sini bahwa orang kaya yang bodoh dan hal kekhawatiran. Nah, dua perikop ini sangat sinkron ya teman-teman. Dikatakan di sini bahwa orang kaya yang bodoh, dia mempersiapkan segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu di dalam lubung, dan dia berkata bahwa setelah aku menyediakan segala sesuatu, aku kemudian duduk bersantai, beristirahat, dan menunggu sampai semua apa yang dipersiapkannya atau apa yang disimpannya di dalam lumbung-lumbungnya itu habis ya, dengan cara hidup bersenang-senang. Nah, namun apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan katakan dia mempersiapkan segala sesuatu, namun dia tidak tahu bahwa saat dia sudah mempersiapkan segala sesuatu, umurnya, usianya itu ada di tangan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa setelah dia mempersiapkan segala sesuatu dengan mengumpulkan segala harta benda, dia akan kehilangan nyawa pada malam hari itu. Nah, di sini juga dikatakan hal kekhawatiran. Apa yang kita dapat di saat kita khawatir? Jika kita melihat burung-burung di udara, bunga-bunga bakung di taman, mereka semua diberikan sesuatu yang indah daripada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Kita tidak perlu khawatir. Jadi perikop pembacaan kita malam hari ini sangat sinkron, di mana orang kaya yang bodoh dia mempersiapkan segala sesuatu, dan tentang hal kekhawatiran. Nah, mempersiapkan sesuatu itu identik dengan kekhawatiran. Dia menumpuk segala sesuatu, namun dia tidak tahu apa yang harus dia persiapkan, yaitu dia mempersiapkan kehidupan atau kekekalannya ke depan. Jadi jangan mempersiapkan hal-hal yang bersifat jasmani, karena hal-hal yang bersifat jasmani yang dapat kita lihat dengan mata itu akan hilang, itu akan habis, itu akan dimakan oleh ngengat dan karat, kata firman Tuhan. Jadi persiapkanlah kekekalan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan hanya sibuk mengumpulkan harta-harta benda, jangan hanya sibuk memuaskan keinginan jasmani kita, tetapi kita sibuklah untuk mengumpulkan harta-harta surgawi, yaitu kita memupuk keimanan kita, kita memupuk roh-roh kita kepada Tuhan, sehingga kita semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, bukan semakin bertambah kaya ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke perikop berikutnya, kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ia datang dan mengetuk pintu. Segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul beberapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh Tuhan yang menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat yang tidak diketahuinya, maka dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi,
daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi dikatakan di sini bahwa kewaspadaan, kita harus menjadi orang yang selalu siap sedia, karena Tuhan datang itu Tuhan tidak memberikan memang Tuhan memberikan tanda-tanda ya teman-teman, tapi Tuhan datang itu dengan waktu yang tidak disangka-sangka ya. Sama seperti pencuri yang datang hendak mencuri. Jika pencuri itu datang dan dia memberitahu kepada tuan rumah bahwa dia akan datang, maka tuan rumah tentulah akan bersiap sedia. Tetapi di sini dikatakan di dalam perikop ini bahwa kita harus bersedia, siap sedia, kapanpun waktunya akan datang, kita dalam keadaan yang siap sedia. Oleh sebab itu kita akan menjadi hamba-hamba yang dipercayakan oleh tuan rumah. Saat tuan rumah itu pergi, kita harus benar-benar melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus menjadi orang-orang yang bersedia, siap sedia, dan melakukan setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, yang mendapati iman-iman kita masih ada di bumi ini. Nah, kita lanjut ke pembacaan yang berikutnya. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku. Sebelum hal itu berlangsung, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan anak ayahnya, ibu melawan anak perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuannya melawan ibu mertuanya. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat melihat zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kita harus bisa menilai zaman ini ya teman-teman. Berikut pembacaan kita pada malam hari ini. Jadi sebagaimana kita melihat bahwa kalau ada mendung akan turun hujan, kalau misalnya malam sangat dingin sekali berarti besok akan panas. Sebagaimana kita bisa memprediksi atau kita bisa melihat musim-musim dalam kehidupan kita, kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang menilai zaman ini. Terkadang anak-anak Tuhan sekarang tidak bisa menilai zaman ini. Mereka beranggapan bahwa kedatangan Tuhan itu masih sangat-sangat lama, sehingga mereka melakukan segala macam dosa, mereka melakukan segala macam pelanggaran-pelanggaran. Mereka tidak menggunakan momen-momen ini untuk segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya di saat zaman itu akan berakhir, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pribadi-pribadi yang bertobat dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang siap, karena kita menilai perkembangan zaman ini, kita melihat perkembangan zaman ini. Apakah zaman ini memang sudah ada di akhir-akhir zaman, ataukah zaman ini masih jauh daripada akhir zaman? Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, jika kita peka dan melihat, teman-temanku ini kasih Tuhan, kita akan melihat tanda-tanda zaman ini sedang terjadi, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita harus waspada, kita harus bersiap-siap, kita harus menjadi gadis-gadis bijaksana yang mempersiapkan minyak dalam pelita. Jangan menjadi gadis-gadis bodoh yang beranggapan bahwa akhir zaman ini masih lama dan kita santai-santai, kita melakukan saja segala dosa, kita melakukan saja pelanggaran-pelanggaran. Bodoh amat, Tuhan masih datang sangat lama. Tetapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap sedia, karena kita mampu melihat dan menilai zaman yang terjadi saat-saat ini. Oleh sebab itu teman-temanku yang dikasihi Tuhan,
firman Tuhan harus setiap hari menjadi landasan kehidupan dalam kita beraktivitas dalam kehidupan kita, karena lewat firman Tuhan kita mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita dapat menilai zaman ini. Jadi teman-temanku ini kasih Tuhan, entah satu ayat yang akan kita baca, entah satu pasal yang akan kita baca, biarlah firman Tuhan ini yang memiliki kuasa yang luar biasa ini dapat mengubah kehidupan kita, dapat mengarahkan kita akan berjalan kemana, kita akan menuju kemana, sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang tersesat pada akhirnya, dan kita akan terus mempertahankan iman kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita menutup program kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami selesai dalam program membaca firman Tuhan sehari 4 pasal ini. Bapak, terima kasih untuk rema dan pewahyuan yang kau berikan bagi setiap kami, semua subscriber Rapan Isi Channel, semua grup member Wahyu pada malam hari ini Tuhan. Bapak yang kami sembah di kau di dalam anakmu Yesus Kristus Yeshua HaMashiach. Di saat ini kami berdoa bagi semua orang yang punya kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri kami, dimanapun mereka berada. Kami memberkati mereka, biarlah apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Engkau buat berhasil, dan Engkau mau satukan mereka dengan ikatan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga keluarga-keluarga kami disatukan, keluarga-keluarga kami dapat saling membantu satu dengan yang lain Tuhan. Kami berdoa buat semua orang yang punya kami yang jauh pun yang dekat, berkati setiap mereka, urapi setiap mereka bila kedapatan mereka dalam keadaan yang tidak sehat. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang akan turun bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini juga untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami memberkati kota di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun di atas bangsa dan negara kami, kota kami tercinta. Bapa, dimanapun Engkau berdaulat, disitulah kedamaian akan terjadi, dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam bangsa, dalam kota kami Tuhan, semua ada dalam kontrol dan kendali Tuhan saja, dan kami percaya saat Tuhan ambil alih dan Tuhan tetap mengkontrol kota, bangsa dan negara kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami akan mengakhiri program kami pada saat ini. Kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Yeshua Mashiach menyertai semua subscriber Rapan Isi Channel mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, tetap pertahankan imanmu sampai Tuhan datang yang kedua kali dengan membaca firman Tuhan dengan rutin setiap hari, dan tetap berdoa, dan jangan pernah andalkan kekuatanmu sebab kekuatanmu terbatas, tetapi andalkanlah kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu, karena Tuhanlah yang akan menolongmu dalam mengawali setiap langkah-langkah hidupmu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim.